Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angel Permatasari dengan NIM 37 dari kelas RA. Di sini saya akan pertama menjelaskan tentang persamaan slope deflection. Perpindahan merupakan variabel utama yang tak diketahui disebut pula sebagai derajat kebebasan. Jumlah degree of freedom-nya tuh yang dimiliki suatu struktur sering juga disebutkan sebagai derajat ketidaktentuan kinematik. Perpindahan yang dimaksud selain lanjutan dapat pula berupa sudut rotasi pada suatu titik. Selanjutnya disusun pula persamaan kompatibilitas untuk mendapatkan perpindahan dari titik-titik kumpul dan kemudian dapat digunakan untuk menghitung reaksi tumpuan. Tiga metode analisis struktur berbasis displacement adalah slope diffraction, distribusi momen, dan metode matrix. Selanjutnya ialah yang dimana merupakan sebuah persamaan yang menghubungkan antara sudut rotasi atau slope dan lanjutan deflection dengan beban yang bekerja pada struktur. Kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Jadi dari soal ini, kita diminta pertama ialah hitung reaksi perletakan, diagram geser, dan diagram momen. Jadi, dari soal ini dapat kita lihat itu tuh memiliki 4 join, di mana itu apa aja? Join A, B, C, dan D. Lalu dia itu memiliki 3 derajat kebebasan, yaitu theta B, theta C, dan theta D. Nah, langkah pertama, itu tuh kita menghitung tentukan derajat kebebasan. Jadi yang dimana kita ketahui itu theta A itu sama dengan 0, jadi nggak usah dihitung lagi. Nah, selanjutnya ialah pada MAB-nya itu kenapa negatif? Itu karena momen di join A-nya itu berlawanan pada arah jarum jam. Jadi di sini kita dapat yang ini dapat kita lihat dari perhitungannya ini untuk kita gimana menghitung fixed end moment untuk setiap batang akibat beban luar. Selanjutnya, kita masuk ke step selanjutnya yaitu adalah hitung rotasi si akibat maaf, hitung rotasi si akibat perpindahan join. Jadi, karena pada soal tidak terdapat penurunan perletakan, maka tidak menghitung rotasi C-nya. Lalu kita selanjutnya ke tuliskan persamaan slope deflection. Ini dapat kita lihat persamaannya itu, terus didapatkan perhitungan sebagai berikut. Lalu kita masuk ke tuliskan persamaan kesetimbangan di join. Ini dapat kita lihat pada berikut. Selanjutnya ialah kita menghitung rotasi theta dengan mensubstitusikan persamaan slope deflection ke persamaan kesetimbangan. Ini MAB tambah MBC sama dengan 0, terus dapat persamaan 1, baru persamaan 2, baru persamaan 3. Dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, selanjutnya ini karena hitung rotasi dengan mensubstitusikan persamaan slope deflection ke persamaan kesetimbangan, ini tadi persamaan 1, 2, 3, kita selesaikan baru diperoleh sebagai berikut. Nah, setelah kita peroleh seperti itu, kita menghitung momen ujung untuk setiap batang dengan mensubstitusikan rotasi theta ke persamaan slope deflection. Jadi MAB-nya itu 2/6 dikali 148,96 kurang 72 dapat perhitungan sebagai berikut. Yang MAB-nya minus 22,34, MBA-nya 171,31, MCD-nya minus 158,90, dan MDC-nya sama dengan 0. Lalu selanjutnya ini ada dapat MBC-nya itu minus 171,31, MCB-nya dapat 158,90. Selanjutnya kita adalah menghitung gaya geser di ujung batang dengan menggambar free body diagram dan menggunakan persamaan. Ini dapat MAB-nya tadi, MBA, MBC, MCB, MCD, dan MDC. Jadi ini adalah diagramnya ini pada batang AB, batang BC, dan batang CD. Lalu selanjutnya kita menentukan reaksi perletakan berdasarkan keseimbangan di gaya join. Jadi keseimbangan itu maksudnya tadi yang sebelumnya itu adalah keseimbangan momen di join ya. Jadi itu ini adalah perletakan A, perletakan B, perletakan C, perletakan D. Dari perletakan ini kita dapatkan reaksi perletakannya ialah eh, ini. Jadi itu tadi memiliki 3 persamaan ya, yang di sini. Selanjutnya kita menggambar diagram gaya geser dan momen. Ini diagram gaya geser, ini diagram momen. Terima kasih.